Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 MTS Nurul Falah, alhamdulillah, puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, kita semua tetap menjaga protokol kesehatan. Hari ini untuk mata pelajaran SKI kita belajar di rumah, kita PJJ, dan masih membahas tentang dunia pesantren. Ya, pesantren itu apa sih? Fungsinya apa sih? Tujuannya apa sih? Manfaatnya apa? Seperti kita ketahui ya, bahwa pondok pesantren itu untuk menimba ilmu pengetahuan agama, mempelajari kitab-kitab gundul, kata orang dulu bilang, karena di kitab itu tidak ada harokat, makanya dikatakan kitab gundul atau kitab kuning karena kitabnya berwarna kuning. Kemudian di satu pesantren selain mempelajari ilmu-ilmu agama, pasti di sana juga ada pondok. Ya, harus menginap di sana. Belajarnya dengan siapa? Di sana juga ada kiai atau istrinya yang disebut dengan ibu nyai. Macam-macam ya penyebutannya. Ya, masing-masing wilayah. Ini kita kenal seorang kiai yang memimpin pesantren, pondok pesantren, dan kita juga harus tinggal di sana. Dan kita mempelajari kitab-kitab pesantren, kitab kuning, kitab gundul. Ya. Kemudian kita juga mempelajari tentang berbagai macam ilmu pengetahuan agama. Ya, masalah fikih, akidah, akhlak, syariah, ya, ilmu syarab, nahu, balaghah, mantik, dan sebagainya. Ya, di sana banyak sekali dipelajari ilmu pengetahuan yang mungkin kita sama sekali belum mengetahui tentang ilmu-ilmu tersebut. Tujuannya jelas, ya. Pesantren ingin mewujudkan seorang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, punya akhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat. Ya, yang paling utama bermanfaatlah buat diri kita sendiri kalau kita ada di pondok pesantren. Jadi bukan menitipkan begitu saja. Wah, saya nitipin lah, anak saya bandel banget sih di rumah, saya nitipkan ada di pesantren. Bukan. Dalam artian menitipkan itu untuk belajar, mencari ilmu, ya. Kemudian tadi ingin menjadikan anak tersebut anak yang berakhlakul karimah, ya, punya kepribadian yang teguh, ya, bukan mencari kebebasan. Ya, pesantren tidak ada untuk mencari kebebasan, menjadikan anak begitu saja, bukan. Ingin anaknya menjadi anak yang soleh, solehah, ya. Kemudian mendapatkan baik itu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Juga bertujuan untuk tafaquh fiddin, ya, memahami agama, membentuk moralitas umat, dan sebagainya. Kemudian pesantren juga mempunyai fungsi sebagai pendidikan, ya, penyiaran agama di berbagai wilayah, sebagai lembaga dakwah, sebagai lembaga pembinaan moral, rohani, budaya, dan lain sebagainya. Maka di daerah kita di Kota Depok juga banyak, ya, bertebaran pondok-pondok pesantren, ya. Dan yang baik itu yang bersifat modern atau masih salafiyah, ya, itu masih banyak. Jadi dakwah adalah, kebanyakan pesantren itu untuk apa? Bidang dakwah. Karena dakwah itu mengajak manusia dengan cara yang ma'ruf, ya, untuk menghindari nahi munkar,
pada jalan yang benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil ma'ruf, ya, bukan bil munkar. Jadi berdasarkan data dari Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan Agama, Kementerian Agama, ya, Diklat, Kementerian, itu di pesantren ada sampai 14.067 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Jadi hal ini memang menandakan bahwa fungsi ya dari pondok pesantren itu sangatlah elegan ya untuk bapak dan ibu menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren. Pesantren juga sebagai lembaga dakwah mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Isi dakwah lainnya inilah yang mengakibatkan terbangunnya sistem pendidikan sebagai lembaga dakwah yang ada di pondok pesantren. Sebagai lembaga pembinaan moral, budaya, pondok pesantren juga sebagai lembaga pembinaan, ya, pendekatan budaya pondok berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat. Jadi bukan hanya tertumpu mengajarkan anak-anak santri di pondok pesantren, tapi juga berbaur dengan masyarakat, ya, berbaur untuk masyarakat, ya, untuk supaya bisa mengetahui, nah inilah keadaan pesantren, dan pesantren juga saling kerjasama dengan masyarakat, saling ada kemauan lah antara satu dengan yang lainnya. Inilah ya yang bisa dihasilkan dari pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi semuanya bisa memahami, kalian juga memahami ya semuanya, dan ini akan menjadikan watak-watak ya bangsa Indonesia menjadi watak-watak yang cerdas, dan semuanya kepingin kan menjadi anak-anak yang soleh, bekal pengetahuannya ada, baik itu pengetahuan agama, pengetahuan umum, yang semuanya diajarkan di pondok pesantren. Kemudian juga tidak lupa nanti kalau misalnya dia turun ke masyarakat, diajarkan ya skill, ya keahlian, ya baik yang santriwan santriwati ya, diajarkan menjahit, diajarkan ngelas, diajarkan membuat kue dan sebagainya, ya, agar nanti ketika terjun di masyarakat juga akan banyak menghasilkan. Ini yang bisa didapatkan oleh semuanya, dan ini fungsi utama dari pondok pesantren yang bisa menghasilkan anak didik, mencetak ya putra putri menjadi anak-anak yang bisa diandalkan oleh bangsa, negara, dan agama. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Jadi tugasnya kalian nanti mencari pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, terutama di Depok dulu dah. Ya di sekitar daerah Depok dulu, kamu cantumkan dulu nama-nama pondok pesantren, kemudian berada di daerah mana. Minimal 10 kalian mencari pondok pesantren yang ada di kota Depok dan sekitarnya. Ini saja yang sampaikan. Sekali lagi tetap menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatan ya, semua bisa, mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar secara temu muka ya, PTM ya, dan sebagainya ya, lancar, tidak seperti sekarang yang kita nggak tiap hari bertemu. Mudah-mudahan ini juga berkat doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan. Dan juga sekarang masih dalam suasana bulan Maulid, saya juga menyarankan supaya kalian juga banyak-banyak ya membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ya Allah dan malaikat saja bersalawat, ya apalagi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Ini saja yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.